Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Ya malam mas. Sebenarnya perkenalan nama saya Muhammad Taufik. Sebenarnya boleh nggak Bapak perkenalkan nama Bapak dulu siapa? Siapa ya? Nama Bapak siapa? Oke, saya panggil Abdul Jalil. Oke, Pak Abdul Jalil. Pak Abdul Jalil sukanya dipanggil siapa Pak? Jalil aja lah mas. Jalil. Jadi saya panggil saya Bapak Jalil aja ya. Iya. Oke, Bapak Jalil. Tujuan saya datang ke sini untuk berbincang dan membantu Pak Jalil untuk mengenali serta mengontrol halusinasi yang Pak Jalil alami. Apakah Pak Jalil bersedia, Pak? Iya bersedia. Untuk saat ini bagaimana perasaannya Pak Jalil nih? Saya itu merasa ada bisikan-bisikan mas. Anak kecil. Anak kecil. Berisik sekali. Seperti sedang bermain. Baik Pak, jadi masalah yang dialami oleh Pak Jalil itu mendengar bisikan-bisikan suara anak kecil. Iya. Itu anak kecilnya itu dia main-main atau sedang menangis atau gimana Pak? Tergantung sih pak. Kadang dia itu kayak sedang bermain, ketawa-ketawa. Kadang juga ada yang rewel seperti itu mas. Oh, kira-kira suara itu digunakan untuk Bapak aja atau saya juga bisa dengar suara itu Mas? Saya tanya kepada saudara saya itu katanya tidak ada mas. Itu hanya dengan apa ya Pak? Oke, jadi itu bisa disebut dengan halusinasi. Oh itu Pada kali ini kita akan berbincang kurang lebih waktunya sekitar 7 menit. Apakah Pak Jalil bersedia? Ya bersedia bersedia. Tadi kan suaranya suara anak-anak ya Mas ya? Untuk waktunya itu biasanya kapan sih suara itu muncul? Malam mas. Malam Jam biasanya itu jam 10 ketika saya sedang beristirahat menonton TV ataupun mau tidur seperti itu mas. Suara itu muncul setiap hari atau kadang-kadang aja Mas? Kadang-kadang sih, tapi sering. Sini hari. Kalau pas suara itu muncul, apa yang Bapak rasakan? Gelisah, saya merasa gelisah. Takut nggak Mas? Agak takut sih. Kalau suara itu datang, biasanya apa yang Bapak lakukan? Saya kayak merasa tremor gitu mas, takut. Gitu aja sih mas. Bapak kan mengalami halusinasi pendengaran ya Pak, berupa suara anak-anak. Terutama saat Bapak sendiri dan itu buat Bapak takut, betul Pak? Iya betul sekali mas. Oke, hari ini saya akan mengajarkan cara untuk menghilangkan suara itu, yaitu dengan cara menghadapi halusinasi. Ya. Untuk caranya yaitu saat suara itu muncul, Mas Jalil tinggal bilang dengan tegas, pergi, saya tidak mau mendengarmu, kamu itu tidak nyata. Begitu Mas. Apa Bapak bisa mengulanginya? Bisa bisa. Coba Mas. Pergi. Pergi, kamu itu tidak nyata, aku tidak mendengarmu. Pergi, kamu itu tidak nyata, aku tidak mau mendengarmu. Seperti itu mas. Oke, bagus Mas. Bagus. Pergi. Lebih tegas lagi Mas. Pergi. Aku tidak mendengarmu. Aku tidak mendengarmu. Kamu itu tidak nyata. Kamu itu tidak nyata. Oke, bagus sekali. Nanti ketika suara itu muncul, Bapak tinggal mempertegas apa yang telah saya ajarkan, yaitu untuk menghardik halusinasi. Oke, baik banget. Selain menghardik, Bapak juga bisa mengurangi halusinasi dengan kegiatan sehari-hari ya Pak. Saya senang Bapak mau bekerja sama dengan saya dan memperhatikan cara menghardik dengan baik. Setelah berbincang dengan Bapak dengan saya, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Saya merasa lebih tenang aja sih mas. Sudah tahu caranya itu biar halusinasi saya itu mending lah mas. Bagus sekali nih Pak. Coba ulangi kembali apa yang dilakukan ketika suara itu muncul Mas. Ketika suara itu muncul, jadi ketika suara itu muncul saya akan mengucap pergi seperti itu mas. Itu namanya menghardik. Iya betul mas. Oke, betul sekali Mas. Pintar Bapak. Untuk pertemuan berikutnya saya akan mengajarkan cara mengontrol halusinasi yang lain. Dan kira-kira Bapak mau di mana ya Pak? Sini aja lah mas, kayaknya ini lebih tenang. Di sini ya Mas, jam 12 malam aja ya Mas ya. Oh jangan, Jangan apa? pagi aja. Oke pagi. Jam 1 siang boleh lah. Ya, oke, baik Mas. Oke, coba
lagi jam 1 siang di sini lagi ya Mas. Iya, boleh, boleh, boleh. Saya pamit dulu ya Mas ya. Nah, ini sudah selesai. Udah. Hati-hati ya Mas. Terima kasih.